69. Harmoni Jerami SMP Negeri 69. Podcast nomor hiji. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sabrina Sedako dari kelas 8E dan aku Azalia Prasetya Putri dari kelas 8Y. Kami selaku MC podcast pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang guru yang sebentar lagi akan memasuki masa purna baktinya, yaitu Ibu Dr. Anda Srijuwati, Ibu Dr. Anda Alifah, dan Bapak Kusmono SPD. Halo Bapak, halo Ibu. Ya. Halo juga. Halo. Selamat datang di podcast IJ 69. Kami sangat senang Bapak dan Ibu dapat hadir di acara podcast hari ini. Sebelumnya kami ingin meminta izin kepada Bapak dan Ibu untuk menanyakan seputar hal tentang perjalanan Bapak dan Ibu selama berada di dunia pendidikan. Boleh nggak nih Pak, Bu? Boleh. Boleh, Silakan. boleh silakan. Kira-kira kabar Bapak dan Ibu gimana nih? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Bapak dan Ibu sudah pernah mengajar di sekolah mana saja nih? Dan berapa lama sudah berada di dunia pendidikan? Mulai dari siapa ya? Mulai dari siapa nih? Dari Ibu Srijuwati dulu. Boleh deh. Ya. Ibu pernah mengajar di dua sekolah saja ya. Yang pertama itu sebelum di 69 Ibu ngajar di sekolah swasta, yaitu di SMP Fathahilah di daerah Grogol. Kemudian di daerah Grogol ya, di SMP Fathahilah itu lebih lama ya, di sana saya kurang lebih 24 tahun. Nah baru 2016 saya diterima PNS dan ditugaskan di SMP 69 sampai sekarang ini. Dan kalau Pak Kusmono gimana nih? Wah, kalau saya perjalanannya jauh. Dari Jawa ke Jakarta. Dulu dari sebelumnya saya ngajar di swasta di SMK, salah satu SMK swasta di Magelang. Selama 6 tahun. Setelah itu tahun 95 ada tes CPNS, kemudian saya terima ditempatkan di Jakarta. Jadi saya salah satu utusan daerah, bukan dari Jakarta, tapi dari Jawa dikirim ke Jakarta. Apa ya? Dari Jawa ke Terus Jakarta. ya, terus penempatannya di SMP 274. SMP 274 itu dulu adalah programnya, kurikulumnya adalah kurikulum SMP PPK, program pokok program pendidikan keterampilan. Jadi sama dengan ST. Tapi berhubung berjalannya kurikulumnya itu akhirnya bubar sehingga jadi SMP reguler. SMP reguler. Terus saya ngajar matematika, kuliah lagi akhirnya. Dulu kan dari lulusan teknik mesin, terus kuliah lagi ngajar matematika. Mulai dari tahun 96 di 274, kemudian ada program rollingan, baru pindah di SMP 69 tahun 2018. Terus kuliahnya dulu di IKIP Semarang yang dari mesin. Kemudian yang melanjutkan lagi di STKIP IKIP Semarang Negara di Jakarta sini. Setelah itu pindah di 2018 di 69, kemudian pensiun nanti Oktober 2025. Sebentar lagi ya. Kalau Bu Alifah gimana nih? Kalau Ibu perjalanannya lebih jauh lagi nih. Ibu ngajar di 5 sekolah. Bapaknya Iya. Pertama itu PNS pertama kali di dekat rumah di Jawa. Itu selama 3 tahun SMA. Kemudian pindah Jakarta, ikut suami ditempatkan di SMA Kartikasari selama 6 tahun. Karena di Jakarta ikut suami, ke Jambi ikut suami lagi. Di Jambi di SMP
Negeri 7, yaitu selama 4 tahun. Dan itu langsung pindah Jakarta lagi di SMP Negeri 82 selama 12 tahun. Nah kemudian pindah ke sini selama kurang lebih 10 tahun. Jadi 5 sekolah sudah ibu jelajahin. Ya, temannya banyak banget. Iya, kalau teman di rata-rata misalkan 40 kali 5 200 teman. Waduh, banyak banget temennya nih. Iya. Iya itu. Ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira cerita awal mula Bapak dan Ibu memutuskan untuk menjadi seorang guru itu gimana sih? Boleh dimulai dari Ibu Arifah dulu. Ya, sebenarnya awal mula jadi guru kan saya SMA-nya Madrasah Aliyah Negeri. Karena saya mendapat PMDK tanpa tes penelusuran minat dan kemampuan di IKIP Yogyakarta. Nah, kenapa saya milih sebenarnya hati nuraninya nggak suka ya, tapi saya itu pemikirannya prinsipnya yang penting status mahasiswa, bukan pengangguran gitu. Mau sekolah apa aja terserah, yang penting mahasiswa status. Sedangkan nanti belakangan Tuhan yang menentukan gitu kan. Udah sekolah jalanin aja di IKIP, padahal nggak begitu senang ya. Terus akhirnya lulus 4 tahun, kemudian daftar diterima di PNS. Ya, nah itu awal mula ini sebenarnya hatinya itu nggak sesuai. Cuma pingin masa depan cerah aja. Jadi apa yang ada kita jalani. Karena kecilnya udah orang gimana ya, nggak cerah, istilahnya mau beli apa-apa nggak bisa diampet gitu. Pingin masa depannya itu mau beli apa-apa bisa gitu. Ya itu. Jadi kita yang penting harus kuliah dulu, nanti yang menentukan Allah kan yang menentukan, kita berusaha terus saja. Itu awal mula. Oh iya. Apa tadi pertanyaannya? Saya bilang Cerita awal mula Ibu memutuskan untuk menjadi seorang oh guru. iya. Sebenarnya saya juga sama lulusan dari Ibu Arifah ya, dari Madrasah Aliyah Negeri di Jogja. Jadi Ibu itu dari SMA sampai perguruan tinggi kuliah itu di Jogja. Jadi SMA MAN itu 3 tahun, kemudian kuliah lebih kurang 4 tahun 5 tahun ya. Setelah lulus MAN ya mendaftar ya di negeri, waktu itu juga negeri ya, kan itu tidak diterima. Kemudian daftar di swasta IKIP Muhammadiyah Yogyakarta ya. Nah kemudian saya kenapa ambil IKIP, mungkin ya saya itu 10 bersaudara ya, dari 10 saudara itu 5 jadi guru ya, termasuk ibu ya. Orang tua sendiri bukan basicnya guru, orang tua saya petani. Jadi kalau jadi guru sepertinya kok kehidupannya itu sederhana, tapi kok kayak tenang, damai gitu. Kayaknya terinspirasi dari bapak ibu guru yang pernah mengajar saya. Makanya saya ingin melanjutkan di IKIP gitu. Nah kemudian jadi guru kan di IKIP gitu. Nah kemudian jadi guru gitu. Belajar Kalau saya prinsipnya aku setiap orang harus punya cita-cita, jangan putus asa, harus. Tapi nanti endingnya berakhirnya seperti apa nggak ngerti, ya kan? Dulu saya itu cita-cita cukup sederhana, kalau lulus pengen jadi pegawai. Kalau saya nggak waktu itu, cita-cita saya pengennya masuk ke teknik biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu, atau berusaha sendiri mandiri. Tapi kan yang menentukan Tuhan, seperti Ibu Arifah tadi bilang. Nah, itu. Jadi nggak ngerti. Saya udah berusaha waktu pertama kali mandiri gitu. Ternyata ada teman yang nyamperin, suruh ngajar di SMK. Ya udah akhirnya ngajar kan. Padahal kalau kerja di luar dengan ngajar itu jauh berbeda penghasilannya. Karena background saya dari IKIP, akhirnya ya saya coba aja
nanti barangkali sesuai dengan pikiran saya dari Ilkin, karena harus ngajar ijazah saya, coba saya itu sambil ngajar. Nah, ternyata setelah sambil ngajar ada tes CPNS, ternyata diterima. Ya udah, berarti takdir saya harus menjadi guru, bukan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha sendiri mandiri, tapi ternyata Tuhan menciptakan harus jadi pegawai gitu kan. Terus penempatan Jakarta jauh lagi, akhirnya ya udah saya berjuang sendiri. Waktu itu keluarga sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, kemudian saya tinggal di kampung. Saya mencoba nanti kira-kira kalau masa depannya bagus Jakarta, kalau saya ajak mau, saya ajak. Ternyata nggak mau anaknya. Terus saya lihat di Jakarta itu persaingan hidupnya juga tinggi, kemudian ujian hidupnya juga tinggi sekali, semrawut kan Jakarta ini. Jadi kalau yang filternya nggak kuat, akhirnya nanti bisa putus di jalan. Makanya seperti kamu ini yang masih generasi muda, untuk menata masa depan jangan sampai putus asa, jangan sampai gagal di tengah jalan, karena di Jakarta itu sangat banyak ujian dibandingkan dengan kamu. Ceritanya sangat inspiratif banget ya macam-macam. Karena memutuskan untuk menjadi seorang guru juga bukanlah hal yang mudah, apalagi harus memiliki dedikasi dan kesabaran yang tinggi. Betul. Terus yang kedua harus dilandasi dengan latar belakang agama ya. Istilahnya berbagi dengan berbagai ilmu, bagian dari ibadah gitu ya. Kalau nggak di latar belakang itu, ya akhirnya orang pengennya mencari kerjaan di luar, usaha di luar. Karena penghasilan guru waktu itu kecil sekali, sama gajinya cuma 136.000, bayangin aja. Padahal kerja di luar, usaha sendiri, kadang jadi ujiannya waktu itu guru itu berat sekali ujiannya. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pengalaman suka dan duka dan pengalaman yang berkesan bagi Bapak dan Ibu sebagai seorang guru? Boleh dikakus dulu. Pengalaman sukanya itu kalau berbagi ilmunya, kemudian anak bisa menerima, kemudian bisa meraih masa depan yang baik. Saya sering ketemu anak di jalan sudah bisa bekerja dengan baik, senang sekali saya. Tidak menerima imbalan enggak, senang sekali ketemu anak di jalan berhasil, pendidikannya ada yang jadi dosen, bangga. Tapi kalau berbagi ilmunya kemudian ketemu anaknya di jalan putus asa, tidak melanjutkan, ya sangat prihatin sekali. Kenapa begitu? Karena di Jakarta adalah fasilitas banyak sekali, sekolah gratis, kemudian masih dapat KJP. Oleh karena itu pemerintah kasih kesempatan seperti itu. Ini maksudnya adalah untuk menata masa depan yang baik. Dan itu toh nanti yang untung juga kamu sendiri, masing-masing pribadi kan. Bukan orang-orang kemudian kamu untung kemudian dibagi-bagi orang, enggak. Yang enak kamu sendiri, kamu menjalani kamu sendiri. Oleh karena itu kamu harus bisa berpikir jernih untuk menentukan itu. Kalau pengalaman yang berkesan nih sama Bapak menjadi guru, apa tuh Pak? Ya itu tuh tadi berbagai ilmu, kemudian anak-anak bisa menerima ilmunya dengan baik, kemudian dilaksanakan, kemudian dapat meraih atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, bisa selesai, itu bangga sekali. Tapi kalau ketemu di jalan dari hasil berbagai ilmunya anaknya tidak berhasil, itu sangat prihatin gitu. Itu tadi karena kesempatannya di Jakarta untuk belajar itu banyak sekali. Sekolah gratis itu kan, kalau negeri, kalau swasta kan harus bayar. Ya, kalau di swasta, kalau di negeri kan sudah gratis, dapat KJP. Kenapa kesempatan itu tidak digunakan sebaik-baiknya itu ya? Kalau ibu suka dukanya nih ya, kalau ngajar sukanya itu misalkan kita
mengajar, terus anak itu pada memperhatikan, antusias lah, memperhatikan, mencatat ini, kemudian ditanya bisa jawab. Kita misalkan kita bertanya, dia ada pertanyaan, dia bertanya yang nggak bisa, itu kayaknya itu senang banget, bahagia banget. Tapi kan belum tentu anak-anak kan, kadang dukanya yaitu kadang nggak pada merhatiin, kemudian pada apalagi semenjak COVID, anak-anak udah HP terus, itu dukanya. Kemudian kalau misalkan ditanya nggak ada yang pada jawab, dia suruh bertanya nggak pada jawab, itu nggak sukanya begitu kadang-kadang. Tapi sukanya yaitu namanya nemu anak bermacam-macam karakter, kadang ya ada yang pinter, ada yang enggak, ada yang menjengkelkan, ada yang memberi bahan ketawaan, gembira dia dan sebagainya. Karena kalau ngajar itu kan sersan, serius tapi santai, nggak terus ini terus. Saya nggak bisa sersan, jadi ya kadang memang ketawa, kadang ini gitu ya. Anak-anak itu berbagai karakter penuh. Nah dukanya yaitu kadang-kadang anak yang menjengkelkan, nggak belajar, kasih tugas nggak ngerjain. Nah berkesannya itu saya berkesan kalau ada anak-anak yang misalkan nih yang pinter, dia itu antusias, terus tanya, terus dia memang ingin maju gitu, berkesan. Nah, jadi itu yang berkesannya, seneng gitu, bangga, ya anak kok seneng pelajaran ibu IPS geografi kok ini banget dia. Ya berarti ingat masa depan yang akan dicapai. Kadang-kadang anak kan nggak ada yang mendekati bu ini gitu kan. Itu aja sih berkesannya. Kalau ibu pengalaman suka dukanya kayaknya nggak jauh berbeda ya. Sukanya itu kalau menjelaskan anak itu dia mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik gitu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari ibu juga masuk apa yang disampaikan ibu, itu sudah merupakan kebanggaan saya tersendiri. Kemudian kalau ada tugas juga dilaksanakan dengan baik. Tapi ada aja hal yang kadang membuat saya agak gimana ya, marah termotivasi aja. Udah jangan seperti ini lagi. Kalau ada tugas dari bapak ibu guru, nggak hanya ibu aja, itu harus dilaksanakan. Itu kan buat kamu sendiri nanti kalau nilai itu aja sukanya. Dukanya ya seperti itu tadi ya. Kayak kurang semangat. Iya betul, kalau kurang semangat itu itu yang menjadi duka ibu gitu. Padahal pelajaran bahasa Indonesia tuh mudah ya, karena bahasa sendiri gitu. Kalaupun nggak belajar sepertinya udah bisa gitu. Tapi yang namanya anak-anak ya, kembali ke namanya anak-anak itu kan dari segi sosial yang berbeda juga ya. Mungkin dari perhatian orang tuanya antara anak ini dan itu juga berbeda. Nah ibu juga memaklumi itu ya. Memang ada beberapa anak yang suka melalaikan tugasnya, tapi sebisa mungkin ya ibu selalu mengingatkan untuk melaksanakan tugas dari bapak ibu guru yang diberikan itu dengan baik. Itu aja. Macam-macam sekali ya suka dan duka, dan juga pengalaman yang berkesan bagi bapak dan ibu yang ada di sini. Bapak dan ibu kira-kira punya murid yang paling ingat, kayak misalnya dari murid dari kelas yang bapak paling belajarkan, terus kenapa murid itu bisa paling diingat oleh bapak dan ibu dibanding murid yang lain? Ya, kalau murid yang diingat rata-rata yang pintar ya Bu ya. Yang pintar sama yang bandel itu. Yang tengah-tengah kadang malah lupa. Yang ada di memori bapak ibu guru biasanya gitu. Murid yang pintar, yang bandel. Nah, mungkin antara saya Bu Arifah, Pak Kus, jawabannya tidak jauh berbeda seperti itu. Rata-rata begitu sih. Kalau yang sedang-sedang kalau nggak begitu hafal. Tapi kalau yang pintar diajak ngobrol nyambung. Enak. Kayak Sabrina. Ngobrol masalah pembelajaran, bukan ngobrol guyon, ngobrol masalah pembelajaran yang senang. Kira saya termasuk nggak?
satu murid yang Ya salah satu. Mudah-mudahan dan Termasuk yang apa nih? Yang di termasuk nih. Biasanya kalau anak yang biasa-biasa nggak diinget, yang diinget yang pinter banget sama yang nakal banget apa tuh nggak pinter Yang gitu. pecicilan istilahnya yang susah diatur itu yang ada di memori kita. Gitu. Saya pernah tuh ngajar, ada anak di waktu ngajar pertama di sini kan anaknya pada ini lagi ngajar berdiri nerangin, tiba-tiba anak maju ke depan tiduran. Mungkin dia saking jenuh kali apa gimana gitu ya tiduran. Ngapain kamu tidur begini? Langsung itu paling saya ingat apa namanya lupa saya. Tapi kadang bandel itu bukan bodoh ini. Iya, Terpengaruh anak yang bandel lingkungan malah kan. pintar. Dulu saya pernah punya anak yang bandel begitu, setiap pelajaran malas gitu kan. Iya. Akhirnya saya candain, udahlah pulang-pulang kampung aja, jelek-jelekin orang Jawa gitu. Akhirnya pulang Bu, setelah lulus pulang. Bener omongan Pak Bos. Kalau saya nggak pulang Pak di Jakarta jadi orang atau enggak, banyak tempatnya nggak jadi katanya. Akhirnya pulang ke Jawa ikut neneknya, kemudian nerusin ke SMK Grafika ya. Itu ambil komputer bagus, dapat peringkat, kemudian masuk di UNS dapat prestasi beasiswa. Terus nemuin saya itu di sekolah. Karena saya ingat waktu itu saya sering sandain suruh pulang kampung. Udahlah pulang kampung kan. Karena nggak ada semangat belajar gitu. Sering saya kalau anak yang badut ini saya tanyain bisa terus, tapi kalau anak yang biasa yang baik malah ditanyain nggak bisa. Berarti dia itu pintar sebenarnya, tapi karena nyepelein gitu loh. Nah, itu Nyepelein kepinterannya. salah satu pengaruh di Jakarta Iya. itu. Jadi pengaruh lingkungan itu besar sekali. Oleh karena itu harus punya filter yang kuat itu, sehingga bisa meraih cita-cita masa depan yang baik. Kalau nggak kuat dengan lingkungan Jakarta, ya itulah Benar-benar deh. berhenti di jalan, nggak sampai tujuan. Kalau harus gitu. Nah, rencana setelah Bapak dan Ibu kan kalau melewati masa purnabakti, kira-kira bakalan ngapain nih? Mungkin ada yang mau pulang ke kampungnya atau mau jalan-jalan. Kalau Pak Bos pulang kampung. Kalau saya utusan daerah pulang kampung. Pulang kampung yang pertama kan masa pensiun, apa sih maksud dan tujuan pensiun? Pensiun itu kan purnabakti, istilahnya selesai suruh kerja suruh istirahat. Kemudian karena background dari keluarga saya itu agamis, ya udah katanya menekuni di bidang keagamaan itu, sama apa yang kira-kira kesenangan saya saya jalani sebagai hiburan, salah satu hiburan gitu. Jadi sudah nggak punya cita-cita pengen mengumpulkan harta lagi itu sudah. Kalau Bu Sri Kelati, Kalau saya rencana setelah purna juga tetap di Jakarta ya. Kalau pulang kampung sih ya sekedar pulang saja, tapi tetap nanti balik ke sini. Karena apa? Karena anak-anak saya di sini tiganya, kemudian masih ada yang SMK. Nah itu yang masih butuh biaya juga, masih butuh bimbingan ibu juga, karena ibu seorang single parent ya, membesarkan anak-anak sendiri, jadi anak-anak masih kecil ya. Itu makanya setelah purna nanti tetap ibu di Jakarta, mendampingi, menungguin anak cucu sampai apa ya, tutup usia ya istilahnya begitu. Nanti doain ya untuk ibu sehat ya, semangat ya. Kerja bidang-bidang ya. Kalau Bu Sri Juwati itu dari nol Jakarta, jadi ya lanjut di Jakarta, anak-anaknya di Jakarta. Jadi, Tapi ya tetap pulang kampung karena masih punya kampung ya, walaupun ibu bapak udah nggak ada, tapi kan saudara kan banyak di kampung. di Jakarta sudah punya tempat sendiri, jadi kayaknya pulang kampung itu kecil sekali. Paling pulang sekedar pulang ziarah kubur gitu. Kalau itu mah ya tetap di Jakarta kayak karena anaknya 2 orang itu yang satu Jakarta yang satu Bogor. Tapi kadang-kadang ya di
rencana emang mau menikmati hasil yang sudah selama ini kita capai selama 35 tahun, mau traveling lah ya, jalan-jalan ke beberapa negara. Selamanya ya. Ya, apa mau menghabiskan uang lah selama ini yang kita raih itu, mati kita nggak bawa kan, udah Dinikmati. nikmati Dinikmati itu happy. tapi tahu-tahu langsung mati gitu kan, kita nggak menikmati hasil kan rugi. Jadi Selama ini kita kerja ini sampai pusing, sampai stres. Bu Arifah itu dendam. Dendam. Daripada baca peta melulu pelajaran IPS kan. Iya. Sekarang dipraktekin, mau ditelusuri petanya. Ya betul. Ke 9 negara, ke 3 negara. Oh Eropa belajar melulu kan, nah, sekarang Ya, dipraktekin ke Pak Eropa. Haji sudah umroh sudah berkali-kali kalau Bu Arifah ya, jadi tinggal menikmati. Itu insya Allah 30 Oktober Happy-happy-nya aja. ke 3 negara, Yordan, Mesir, sama Palestina. Mantap deh. Ya, insya Allah. Ya. Terus 2026 ke 9 negara Eropa. Ya, ya. Kalau saya, Bu Arifah, Bu ini paling Traveling. plasernya ke Timur Tengah itu ya. Ya. Timur Tengah ya. Ke Medina. Alhamdulillah ya, sebelum Borna kemarin ya, Alhamdulillah. sudah saya, Pak Kus, Bu Arifah juga sudah apa ya melaksanakan. Ya, sebelum pensiun memang saya ingin pokoknya ke sana dulu lah, siapa tahu kan kita dipanggil nggak tahu ke Mekah dulu. Nah kalau misalkan pun nggak di ini ya nanti ke sana lagi gitu, nanti dikasih umur panjang, misalnya kayak dicas gitu, imannya itu kita dicas, nanti ini lagi tampil lagi dicas kalau pergi ke Medina. Makanya kamu semangat semua sehingga nanti masa depan baik, Ya. dapat penghasilan yang baik. Nanti dunia itu seperti kecil ya. Dari Indonesia itu kecil sekali. Sekarang jalan tol sudah ada. Ke Sumatera zaman saya waktu kecil jauh sekali. Sekarang Berapa banyak jam ditempuh ya? berapa jam? 2 jam nyampe. Iya. 1 jam nyampe. Tapi yang punya duit, kalau nggak punya duit ya jauh tetap anda. Makanya cuma satu, harus berhasil cita-citanya. Kalau jangan sampai berhenti saja lah. Kalau kita jangan berhasil, dapat mengumpulkan atau mencari rezeki yang banyak, pasti dapat mudah-mudah. Untuk menelusuri Indonesia atau dunia tidak ada. Wah, rencananya bervariasi ya. Ibu Arifah mau jalan-jalan, berbagai negara. Terus mana mau pulang kampung. Kalau Saya pulang kampung. Bertani. ya, kalau ibu sendiri pulang di Jakarta. Kira-kira Bapak dan Ibu punya motivasi dan kesannya nih untuk guru-guru yang masih belajar di Gang 9, juga untuk murid-murid yang berada di Gang 9 ini. Ibu Arifah dulu ya. Ya, kalau itu motivasinya kan guru-guru sekarang banyak yang muda, yang tua-tua ada pada pensiun. Ya harus apa ya, banyak kreativitas ditingkatkan. Kemudian kalau ngajar ya karena anak-anak sekarang setelah COVID itu pada ini habis terus ya, banyak-banyak istighfar, menghela napas panjang. Kadang-kadang ibu kalau ngajar gitu sering istighfar, menghela napas panjang. Anak kalau diajar buka HP ini tuh, jadi ya itulah, harus banyak kreativitas supaya anak itu lebih maju lagi. Kemudian untuk para siswa ya belajar yang rajin supaya cita-citanya tercapai sesuai dengan cita-cita. Kemudian supaya semua orang kan ingin menjadi kaya raya kan, ya supaya kalau sudah tercapai bisa menjadi kaya raya. Ya. Kalau sama Bu Sri Oh gitu. Apa itu pesan-pesan. pesan-pesan buat Bapak Ibu guru yang masih mengajar ya. Ya. Pesan saya buat terutama mapel saya ya pensiunisnya, tentunya setelah saya purna, Bu Penny, Pak Aryo, Pak Riki, minta tolong diinfal mata pelajaran saya titip anak-anak ya, mudah-mudahan ya dengan purna berakhirnya purna bakti saya ya tetap semangat ya, walaupun jamnya ketambahan ya mungkin ya,
tambahan infal jam saya. Mudah-mudahan segera mendapatkan guru pengganti yang masuk ke sini ya. Tetap semangat ya. Nah, Bapak Ibu guru pengganti saya nanti ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak juga lebih semangat lagi diajar dengan Bapak Ibu guru yang lebih muda, lebih energik, ya, ilmunya masih fresh, ya, gitu. Nah, pesan untuk anak-anak sendiri ya, tetap semangat, tetap tekun belajarnya ya. Nah, apapun yang akan kalian cita-citakan, Ibu doakan ya bisa dicapai semua ya. Semua cita-cita itu ya bisa dicapai dengan usaha yang gigih ya. Tidak bisa cita-cita itu tanpa diraih dengan santai ya, dengan bermalas-malasan. Nah itu, jadi tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita yang kalian harapkan ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Itu aja. Pesan-pesan saya, program sekolah itu sudah bagus sekali, jalankan dengan baik. Program sekolah yang pertama adalah memperbaiki akhlak, kemudian sama agama kerjakan dengan baik, jangan tinggalkan, terus dibawa terus sampai masa tua. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu sudah memang harus ditempuh itu. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan di sini banyak sekali keterampilan ekstrakurikuler yang gratis, itu sudah dibayar pemerintah, jalani dengan baik. Dan itu adalah mau mengembangkan bakat kamu masing-masing kan. Jadi sangat menguntungkan. Jadi kesempatan itu dipakai yang baik. Agama jalan yang baik, pengetahuan belajar yang rajin, kemudian ekstrakurikuler ikuti, sehingga nanti setelah lulus dari 69 itu dapat kepuasan, dapat membawa keberhasilan, agamanya bisa, keterampilannya bisa, pengetahuannya bisa. Udah enjoy, tinggal terusin ke jenjang berikutnya, tinggal pilih. Kalau dapat meraih nilai bagus itu, mau nilai ke SMK atau SMA. Kalau SMA harus melanjutkan kuliah lagi. Kalau SMK dibekali dibekali dua ilmu. Yang pertama ilmu keterampilan, kemudian kedua adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau lulus SMK biasanya siap kerja dan siap melanjutkan kuliah. Tapi kalau SMA harus kuliah, belum siap kerja, karena SMA itu dipersiapkan untuk harus melanjutkan, bukan untuk bekerja. Jadi kalau mau bekerja ya harus melewati kursus lagi, latihan lagi gitu. Ya, jadi pesan saya itu laksanakan program sekolah yang sudah berjalan mengenai agama dan akhlak, jalankan dengan baik, belajar dengan baik, ilmu pengetahuan semuanya jalani dengan baik, sehingga dapat meraih nilai yang maksimal gitu. Jangan putus asa. Kalau kamu putus asa di tengah jalan, rugi sendiri. Kemudian keterampilan ekstrakurikuler, jangan malas-malasan, jalani dengan baik, sehingga dapat meraih prestasi, dapat piala. Itu salah satu keberhasilan kamu nanti ingin melanjutkan lagi. Sekarang kan dapat poin kan, piala, sertifikat. Jadi kalau dulu zaman saya kan tes, nggak bisa udah, kalau bisa masuk terima gitu. Sekarang kan ada poin-poin yang lain termasuk ekstrakurikuler. Udah, saya cukup itu pesan saya seperti itu. Terima kasih atas pesan dan motivasinya. Ini sangat berarti bagi guru-guru yang masih ada di sini dan juga bagi murid-murid kami sudah kayak kami ini. Lalu bagaimana nih perasaan Bapak dan Ibu sebelum memasuki masa pulang bakti? Apakah senang karena sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru, atau sedih karena harus pulang gitu, harus istirahat? Kalau saya mengikuti kodrat aja,
Begitu kodrat itu maksudnya itu ada mulainya dan ada berakhirnya. Jadi nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan senang. Dimulai dengan yang penting sehat ya. Dimulai dan berakhir nggak masalah. Kalau sudah berakhir ya sudah selesai. Dan berakhir nggak masalah. Kalau sudah berakhir ya sudah selesai. Dijalani dengan senang hati aja. Nggak usah bersedih. Kalau ibu rasanya kayak sudah plong gitu ya, sudah kita jalani dengan masih sehat gitu, terus apa jujur aja karena apa ya, udah merdeka lah istilahnya, udah nggak berpikiran mikir kerjaan ini lagi, udah bangun tidur udah plong, udah mau kemana tinggal lari kemana, tinggal kalau masih kerja kan kerja dan tertunda lagi gitu kan, benar-benar nih jujur nih udah merdeka. Tenang nih, udah bebas karena baru kan ada faktor lain. Anak-anak sekarang pada males masalahnya. Ya, udah males. Kalau anak-anaknya masih semangat ya, belajar iya. semangat Masih juga setiap dulu Ibu juga ikut semangat, tapi karena anaknya udah pada nggak semangat, pas kebetulan ibu udah mau purna bakti, pas seneng banget rasanya, kayak nemu emas berapa karat gitu. Jadi berapa kilo nggak ada rasa sedih dan ini, kecuali kalau anaknya itu pada antusias gini, ya saya tinggalin sedihnya, anaknya lagi semangatnya, anaknya udah pada enggak ini. Kayak ngasihnya kurang dulu ya Bu. Kayak kita ngasihnya kayak kurang terus tambah terus tambah. Tidak semua guru juga mengalami begitu. Hampir sama ya. Iya, hampir sama semuanya. Itulah rasanya setelah pengajar. Kalau saya bersyukur ya, sangat bersyukur sekali ya, sampai di titik ini ibu masih sehat ya, masih sehat alhamdulillah ya, karena sudah banyak juga sih yang seusia ibu ya, belum waktunya purna sudah dipanggil terlebih dahulu ya. Banyak Ibu sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali sama Allah ya, sampai di masa purna ini ibu masih diberi kesehatan, nikmat sehat ya, panjang umur ya. Nah ini ibu tinggal menunggu SK nih, SK pensiun nih ya, tinggal menunggu hari istilahnya ya. Nanti ya, setelah hari raya udah nggak berjabat tangan. Iya ibu mungkin tinggal bulan Maret ini ya ketemu. Tinggal habisin waktu itu. Ya, kalau saya masih nanti sampai Oktober. Kalau Pak Kos masih Oktober. 7 bulan lagi. Saya sama Bu Arifah nanti bulan April 1 April udah mulai off. Ya. Makanya masuknya kan tanggal 9 kan? Iya. Nanti ada salam-salaman udah nggak ketemu. Iya. Itu ya, jadinya masih sehat, alhamdulillah. Bisa menyelesaikan tugas ya sampai purna, itu yang saya syukuri. Itu aja. Nah, nanti bakal kangen dong sama Bu Arifah. Iya, yang kangen boleh dong main ke rumah, kan ibu ada di Jakarta, di mana? Ya bagus. Kalau saya harus naik kereta naik. Janjian dulu nanti Pak Bagus dijemput. Ke Jogja barangkali nanti bisa mampir ya Pak Kus ya. Bisa. Di Magelang Pak Kus, Ibu di Klaten, Bu Arifah di Purworejo. Nah itu. Dulu alumni 274 yang udah lulus kuliah juga ada yang main ke rumah. Boleh tuh bisa tuh, kita datang ya. Silakan. Boleh nanti WA aja ya. Piknik sambil silaturahmi. Iya, betul. Ibu pernah loh ke rumah Pak Kus sampai nginep juga, ke rumah Bu Arifah juga. Terus Magelang tuh hawanya enak, sejuk ya Pak Kus ya. Ya, seperti di Bogor. Iya tuh. Kadang sampai suhunya antara 10 sampai 19. Siang 19. Di Jakarta 29, 30, 32 sih. Tempat saya cuma 19. 19 derajat. Pas ketiga. Pas musim dingin ya. Demikianlah obrolan sampai ini dengan guru-guru yang sebentar lagi akan menulis masa purna baktinya.
jumpa di podcast IJ 69 selanjutnya. Dadah.